Hello everyone, perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada subbab, yaitu subbab A tentang upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui sebagai de facto. Namun sebagai negara merdeka, Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure. Indonesia mendapat pengakuan secara de facto oleh Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, Afghanistan, Burma, Inggris, Amerika Serikat, Yaman, dan Uni Soviet. Indonesia membutuhkan dua aspek perjuangan yang saling melengkapi, yaitu aspek diplomasi dan aspek perang. Dengan demikian, masalah diplomasi dan perjuangan bersenjata secara bersamaan menjadi problematika pada saat itu. Kemudian kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu B, sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Ahmad Subarjo untuk menyusun suatu daftar yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa waktu selanjutnya, mulai dibuka perwakilan diplomatik di luar negeri. Beberapa di antara pembukaan hubungan diplomatik yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan diplomatik di Singapura di bawah pimpinan Mr. Utoyo Ramelan. Yang kedua, hubungan diplomatik di New Delhi oleh Dr. Sudarsono. Ketiga, hubungan diplomatik di Karachi dipimpin oleh Idham. 4. Hubungan diplomatik di Rangon oleh Maryunani. 5. Hubungan diplomatik di Canberra oleh Mr. Usman Sastromidjojo. 6. Hubungan diplomatik di Bangkok oleh Izak Mahdi. Yang ketujuh, hubungan diplomatik di Kairo oleh Rashidi. Kedelapan, hubungan diplomatik di Baghdad oleh Imron Rosyadi. Yang kesembilan, hubungan diplomatik di London oleh Dr. Subandrio. Kesepuluh, hubungan diplomatik di Kabul oleh Maijen Abdul Qadir. Dan yang terakhir 11, hubungan diplomatik di New York yang dipimpin oleh L.N. Palar. Pada saat yang sama, bagian diplomatik konsuler mulai dibentuk dan dipimpin oleh Pandu Sutriningrat. Kantor Kamenlu pernah ditutup selama agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. C. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. India merupakan negara kedua setelah negara sekutu dan Singapura yang berkontak langsung dengan Indonesia. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tersebut lepas dari 3 faktor pendukung berikut. 1. Indonesia dan India sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu memengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. 2. Adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, yaitu India atas Inggris dan Indonesia atas Belanda. 3. Adanya hubungan dekat antar dua pimpinan negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta yang terjalin sejak Februari 1927. Keduanya diketahui sama-sama menghadiri salah satu konferensi League of Present Nationalities di Brussels, Belgia. Selain ketiga faktor di atas, adapun faktor keberhasilan lainnya datang dari upaya diplomasi Republik Indonesia itu sendiri. Pertama, datang dari semangat para pelajar Indonesia di India. Tujuan pokoknya adalah untuk membela negara proklamasi dengan mendesak pimpinan India dan dunia agar mengakui berdiri sahnya Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk selanjutnya, PPI membentuk Balai Penerangan Indonesia atau Indonesia Information Service yang mulai berfungsi pada 9 Juni 1946. Dari sinilah PPI menjalankan tugas perwakilan dengan menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu, serta Indonesia.
yang tujuannya menyiarkan segala yang terjadi di Indonesia dan memperjuangnya kepada pers dan media massa secara luas, kemudian diteruskan ke perwakilan Republik di London dan New York. Selain itu, PPI juga bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia yang anggotanya terdiri dari 700 orang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal niaga Belanda. D. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dukungan Palestina. Dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia sudah disampaikan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia saat para tokoh Palestina, Muhammad Amin al-Husseini, mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia meski belum resmi merdeka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika Perdana Menteri Jepang Kaiso pada 6 September 1944 di hadapan parlemen Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mendengar hal tersebut, Palestina pun secara de facto langsung mengakui kemerdekaan Indonesia setahun sebelum kemerdekaan yang sebenarnya. Dukungan tersebut disebarluaskan melalui radio berbahasa Arab pada 6 September 1944 di Berlin, Jerman. Saat itu diketahui al-Husseini sedang bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia II. Tidak berhenti di situ, bentuk dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia juga terlihat ketika Palestina melobi negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina menjadi salah satu negara yang tanpa ragu memberikan pengakuan dan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita bahas mengenai dukungan Mesir. Yang pertama, adanya pengakuan negara Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Mesir juga berhasil meyakinkan negara-negara lain seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian secara resmi, keputusan Dewa Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab agar supaya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia yakni didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Kemudian beberapa negara yang tergabung ke dalam Liga Arab ini seperti Mesir, Suriah, Irak, Saudi Arabia, Yemen mempelopori pengakuan de jure Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara secara de jure. Hal ini yang ditandatanganinya secara resmi Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Kemudian berhubungan dengan perjanjian persahabatan tersebut, pemerintah RKRI menjadikan kedaulatan Republik Indonesia pertama di luar negeri, yakni di Mesir. Pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Nah, panitia pusat ini diketuai oleh Haji Agus Salim. Beliau punya peranan yang sangat penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan Republik Indonesia bisa diakui. Haji Agus Salim ini gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke negara-negara lain seperti Suriah, Transjordania, Irak, dan Lebanon. Nah, untuk mengenalkan Indonesia, negara Arab selanjutnya itu dilanjutkan oleh Haji Rashidi. Intervensi Australia mendukung pemerintahan Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan adanya pemboikotan kapal-kapal Belanda. Dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Aksi ini diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikotkan ke-6 kapal tersebut. Pemboikotan kemudian diambil alih oleh cabang-cabang WWF di Sydney dan Melbourne. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini melalui kontaknya yang terdahulu dengan WWF di beberapa kota Australia. Pada 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan permogokan penyeluruhan terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Meskipun dalam masalah pemboikotan kapal-kapal itu, pemerintahan Australia berusaha memberikan kesan seakan-akan tidak memihak. Namun pemboikotan yang berkepanjangan atas pemuatan kapal-kapal Belanda ditafsirkan di luar negeri sebagai tanda bahwa pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Komisi Jasa-Jasa Baik dibentuk untuk membantu menyelesaikan
Pertikaian Indonesia Belanda melalui satu Komisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Agustus 1947. Australia ditunjuk Indonesia untuk menjadi anggota Komisi Jasa-Jasa Baik, dan dengan demikian maka Australia menjadi pendukung Republik Indonesia selama tahun 1947 sampai 1949. Pada 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan DKPBB bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu pihak yang berselisih dan memiliki kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia-Belanda. Walaupun DKPBB tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara dalam hukum internasional. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Awal mula keterlibatan Amerika Serikat dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah ketika pemerintah Belanda melancarkan aksi militer pertamanya terhadap Indonesia dan juga melanggar perjanjian Linggajati. Masalah ini diletakkan di bawah jurisdiksi DKPBB, dan Amerika Serikat mulai memainkan perannya sebagai anggota Komisi Jasa-Jasa Baik PBB. Pendirian pemerintah Amerika Serikat dalam sengketa Indonesia-Belanda pada mulanya tidak menentu dan mengambang. Di satu sisi, gerakan nasional Indonesia secara luas didukung oleh pendapat umum Amerika Serikat. Namun, di lain sisi, Belanda merupakan sekutu Amerika Serikat dalam State Departemen untuk menahan pengaruh komunis di Eropa Barat. Sehingga secara resmi pemerintah Truman tidak mengambil sikap yang terlalu pro-Indonesia dan akan memojokkan pemerintah Belanda. Namun sikap itu secara berangsur-angsur merubah dan Amerika Serikat mulai mendukung Indonesia ketika terbukti bahwa Belanda melanggar resolusi DKPBB dengan menggunakan kekerasan. Dukungan terhadap Indonesia ini dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949 sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjatanya ke belakang garis gencatan senjata Renville, membebaskan pejabat-pejabat Indonesia yang ditawan dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga memaksa Belanda agar menepati janjinya untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag untuk membicarakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. G. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada umumnya cukup baik. Namun, hubungan ini berubah ketika Hatta menolak usul Uni Soviet untuk menerima perjanjian konsuler dengan persetujuan PM Amir Syarifuddin yang beraliran kiri. Akibatnya, Uni Soviet memveto resolusi DKPBB untuk memberikan selamat atas berakhirnya konferensi meja bundar dan mencapai perjanjian menyeluruh mengenai penyerahan kedaulatan. Uni Soviet tidak secara cepat mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, di mana Hatta mengirim misi diplomatik ke Moskow pada bulan Mei tahun 1950. Hasilnya, Uni Soviet tidak memveto pengajuan diri Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, sehingga sejak itu Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. H. Dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa DKPBB pada 28 Juli tahun 1947. Pasca pelancaran aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli tahun 1947. Karena telah berhasil meyakinkan bahwa masalah ini adalah masalah internasional, Belanda makin tersudut karena pendapat dunia yang mulai mencela tindakan Belanda. Dukungan Australia terus berlanjut dengan pembuatan resolusi Australia yang dilanjutkan ke DKPBB terkait masalah ini. Resolusi ini pun didukung di India dengan usulan tambahan redaksi resolusi agar kedua pihak menarik pasukan ke garis demarkasi yang disetujui sebelumnya. Resolusi pun diterima. Pihak DKPBB pun langsung memberitahukan resolusi ini kepada pihak Belanda melalui wakil pemerintah Belanda di PBB, Van Clevens, serta pihak Indonesia yang dikirimkan langsung dengan surat kawat ke Perdana Menteri Indonesia, Amir Syarifuddin. Maka, tanggal 7 Agustus tahun 1947, DKPBB pun mulai membahas masalah ini dalam agendanya. Selanjutnya, muncul jasa-jasa baik seperti dari Amerika Serikat untuk menjadi pencegah. Solusi yang akhirnya muncul adalah pembentuk Komisi 3 Negara.
Satu negara lagi adalah pilihan dari dua negara yang dipilih tersebut, Australia dan Belgia. Mereka pun memilih Amerika Serikat sebagai pihak ketiga tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.